فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya teh kosi teh nanggung, hadir teh dugi, hadir teh gitu. Dan apa gitu? Jadi kapaksa kowe ngalagendai kieu kan. Ngalagendai dia bukan tanpa sebab, tapi kadi tebih, kadi tebih. Jadi rada ngalagendai punten. Sanes ku enak kalau kumaha. Ibu sekalian, tema hari ini itu parenting. Parenting, mun bahasa Sunda zamannya parenting. Kan Sunda mah gitu, meeting, marariting. Sepor, selalpor. Aya, araraya. Berarti kalau parenting, pararenting. Parenting nabawiyah atau dina istilah Nusanes parenting syariah. Yang kalau diartikan secara makna, bukan letter L ya, secara makna itu adalah pendekatan pembinaan keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pendekatan cara membina keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Itu disebut parenting nabawiyah. Berarti parenting nabawiyah itu cakupannya luas. Dimulai dari mempersiapkan pra pernikahan, mencari pasangan secara syar'i, berta'aruf secara syar'i, kemudian menikah secara syar'i dan berumah tangga secara syar'i, kemudian berketurunan dan membina keluarga secara syar'i. Itu idealnya begitu parenting nabawiyah itu. Sehingga nanti yang diharapkan adalah generasi yang muncul adalah generasi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seperti hanya yang kita lihat generasi masa para sahabat Nabi yang mulia, yang kata Rasulullah disebut sebagai generasi yang terjamin. Terjamin kesolehannya, terjamin kemakmurannya, terjamin juga akhlak dan ilmunya. Nabi bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian generasi setelahku dan generasi setelahku. Berarti 300 tahun itu masa di mana Rasulullah menjamin orang-orangnya itu baik semua. 300 tahun pertama dari kenabian. Nah, tema dari parenting itu yang akan kita bahas hari ini tidak semuanya, karena ini juga kajian terakhir di sebelum Ramadan. Kita ambil salah satu tema dari tema-tema kajian parenting nabawiyah, yaitu judulnya visi keluarga muslim. Visi keluarga muslim. Hari visi tenau dulu. Visi tenau. Nu di imah kotak aya gambaran eta mah televisi. Ada visi dan misi. Kemudian ada tujuan dan angan-angan, cita-cita, harapan. Visi itu adalah gambaran ideal yang kita inginkan. Harapan, visi dari visual, suatu gambaran yang kita bisa bayangkan, yang kita harapkan di masa depan. Jadi visi adalah gambaran ideal yang kita harapkan. Visi. Contoh, visi itu begini. Dalam keluarga saya punya misi meraih kehidupan sakinah. Itu visi. Nanti dari visi turun menjadi misi. Misi itu apa? Teknis atau cara untuk meraih visi tersebut. Nah, kalau perusahaan yang usianya usia duniawi, paling perusahaan itu mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau paling lama diwariskan juga sekian ratus tahun.
harus punya misi biar apa yang dicapai perusahaan itu tepat dan sesuai dengan harapan. Kalau sekolah punya visi, nanti tahun sekian akan menjadi sekolah tertentu dan bagaimana capaiannya. Kalau usaha juga punya misi bahwa tahun sekian akan menjadi perusahaan itu, apalagi dengan keluarga yang jangkauannya dunia akhirat. Maka keluarga yang tidak punya visi itu keluarga yang tidak punya arah. Ngalir begitu saja, misalnya orang malah kawin, incuan, anak-anak gitu, maut terus gitu. Itu keluarga yang tidak punya visi. Jadi salewatna wes sakumaha ieu sakumaha ngalirna. Bukan itu. Muslim itu harus punya visi dalam kehidupannya. Namanya visi keluarga muslim. Apa yang kita idamkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu menjadi visi yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita di pikiran. Karena manusia itu ternyata banyak digerakkan oleh kekuatan bawah sadar ketimbang kekuatan sadarnya. Kalau orang punya visi, seluruh pikiran dan kemampuannya akan digerakkan menuju visi itu. Itu namanya visi. Sehingga kesimpulannya betapa penting dan betapa perlunya kita menyusun visi keluarga kita. Ingin menjadi keluarga seperti apa, di tahun berapa, mau jadi apa, akan mencapai apa, keluarga itu harus ada visinya. Karena kita seorang muslim, maka visi dan misi keluarga itu haruslah berasal dari Al-Quranul Karim. Kita orang beriman, kita orang Islam, mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam, harus punya misi dan visi keluarga kita. Saya akan gambarkan apa sebenarnya yang harus menjadi visi keluarga kita dalam kehidupan. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang bisa kita pelajari terkait dengan visi dan misi. Kita sampingkan dulu misi karena misi itu teknis. Itu mah teknis dikembalikan kepada masing-masing. Yang paling kita fokuskan sekarang adalah apa visi keluarga muslim. Ya. Visi keluarga muslim yang pertama, visi keluarga muslim ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Silakan dicatat. Visi keluarga muslim, cita-cita, harapan, gambaran ideal di masa depan keluarga muslim yang pertama itu ada di dalam surat Al-Furqan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu visi keluarga muslim yang pertama. Tadi saya katakan orang yang tidak punya misi, dia tidak punya arah, tidak punya kompas, tidak punya kiblat. Kebayang kalau ibu sekarang pergi ke Cirebon, tidak punya penunjuk arah, tidak punya tujuan, mau ngapain di Cirebon, kira-kira berangkat ke Cirebonnya pugu atau tidak pugu? Tidak pugu. Kalau ibu mau ke Jakarta tapi tidak punya visi di Jakarta, mau apa? Kira-kira ke Jakarta semangat atau tidak? Tidak semangat. Sekarang kita mau berpindah alam ke alam kematian, ke alam akhirat, tapi tidak punya visi. Di sana mau ngapain dan akan bagaimana? Kira-kira matinya mati nekat atau mati yang benar? Mati nekat. Itu seperti orang terjun payung nggak pakai parasut. Nekat atau berani? Nekat. Sama dengan kita. Kita mau mati tapi tidak menyiapkan bekal. Mati kita nekat atau selamat? Nekat. Maka ibu-ibu jangan mati sebelum punya amalan yang cukup. Jangan mati sebelum punya bekal yang memadai. Karena kalau kita mati dalam keadaan tidak berbekal yang cukup, maka mati kita namanya mati nekat. Meskipun mati ada ajalnya, ada jadwalnya, ada waktunya, tetapi sebagai ikhtiar manusia, kita mesti mempersiapkan kematian. Jangan sampai mati dalam keadaan nekat, tidak punya bekal yang cukup untuk itu. Nah, itu visi pribadi. Visi keluarga yang kita sedang bahas sekarang, visi keluarga. Jangan sampai keluarga kita di akhirat nanti malah hancur berantakan, bercerai-berai. Jangan sampai di akhirat nanti kita berpisah. Nanti kita berpisah gara-gara kita tidak satu visi. Sekali lagi,
keluarga yang tidak punya visi di dunia, mereka tidak akan bersatu di akhirat. Keluarga yang tidak punya visi di dunia tidak akan bersatu bersama di akhirat. Mereka akan terpisah-pisah. Mungkin bapaknya di surga, anaknya di neraka, atau anaknya di nerakanya, bapaknya di surga. Mungkin kedua-duanya di neraka, mungkin kedua-duanya di surga. Nah, supaya kita di akhirat sana bergabung kembali dengan keluarga kita, maka kita harus punya misi, harus punya visi supaya kita bergabung lagi di akhirat. Kalau kita perhatikan nikmat terbesar di surga, ternyata ini sedikit belok sedikit. Kalau kita perhatikan, ternyata nikmat terbesar di surga itu kalau kita peras dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, kalau kita saripatikan, kalau kita peras, itu kenikmatan surga yang paling besar itu cuma 3. Nikmat yang lain banyak, ada bidadari yang 100 orang. Ibu-ibu nanti yang masuk surga akan jadi ratunya bidadari. Kemudian ada orang yang diberi istana seluruhnya intan berlian, kursinya emas dan permata. Jadi nyaran mereka di emas orang berlian intan. Kasur-kasurnya empuk, dipan-dipannya bertahtakan perhiasan dan lain sebagainya. Minumnya dari arak dan khamar dicampur dengan air bunga yang wangi. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tabjira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura sebelumnya. Itu orang beriman. Tapi dari seluruh kenikmatan surga yang berupa perhiasan, pasangan-pasangan yang baik, kemudian fasilitas-fasilitas buah-buahan, makanan dan lain-lain sebagainya, ternyata nikmat surga kalau kita kumpulkan, kita peras, kita ambil intinya ada 3. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Yang kedua adalah berjumpa dengan Rasulullah yang sangat mulia. Yang ketiga adalah berkumpul dengan keluarga kita di dunia. Itu nikmat surga terbesar yang ada di sana. 3 nikmat itu. Yang lain-lain nikmat tetapi tidak mengalahkan nikmat yang 3 itu. Maka supaya kita nanti berjumpa dan berkumpul kembali di surga, persiapkanlah keluarga kita sekarang punya visi. Keluarga yang punya visi kelak akan berjumpa di akhirat. Namun keluarga yang tidak punya visi, dia tidak akan berjumpa di akhirat. Visi pertama keluarga muslim adalah Al-Furqan 74. Apa itu? Menjadikan keluarga sebagai qurrata a'yun. Itu visi pertama. Yang dengan qurrata a'yun kita dapat menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi visi pertama tulis saja, menjadikan keluarga qurrata a'yun. Visi kedua nanti kita jelaskan apa itu qurrata a'yun. Yang kedua, visi keluarga muslim ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Saya sengaja tuliskan ayat-ayatnya supaya tidak salah membaca ayat. Visi kedua keluarga muslim ada dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka visi keluarga muslim yang kedua adalah selamat dari neraka. Visi pertama menjadi keluarga qurrata a'yun, visi kedua selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Visi ketiga, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum alhaq biiman alhaqnahum bihim dzurriyyatuhum, yaitu surat At-Tur ayat 21. Visi ketiga keluarga muslim surat At-Tur ayat 21, yaitu masuk surga bersama-sama. Itu tujuan keluarga muslim. Jadi tujuan keluarga muslim itu ada 3. 1, menjadikan keluarga yang qurrata a'yun. Yang kedua, selamat dari api neraka. Yang ketiga, masuk surga sama-sama. Itu 3 tujuan keluarga muslim. Insya Allah kalau tujuan kita itu, keluarga kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, masing-masing beramal, masing-masing beribadah, masing-masing mengejar sesuatu, itu khawatir ada keluarga yang tidak satu visi. Keluarganya ayah ibunya soleh tapi anaknya jahat misalkan.
atau anaknya soleh, keluarganya, ayah ibunya jahat, dia tidak bertemu nanti di akhirat. Dari itu ibu sekalian, perhatikan baik-baik tentang visi keluarga muslim ini. Yang pertama adalah Al-Furqan ayat 74. Kalau tadi saya sudah rangkumkan 3 visi, barangkali nanti ada yang ngantuk kan, sudah dapat intinya gitu. Sekarang mau tidur, silahkan tidur, silahkan istirahat ya. Tetapi sebaiknya mendengarkan penjelasannya juga. Visi pertama penjelasannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita berharap, kita punya visi, kita meminta kepada Allah agar keluarga kita dijadikan keluarga yang qurrata a'yun. Di situ ada kata Rabbana hablana. Apa arti hablana? Karuniakanlah kepada kami keluarga dan istri yang qurrata a'yun, anak incu dan pasangan yang qurrata a'yun. Itu ada kata kunci hablana. Al-hab atau al-hibah dalam bahasa Arab artinya karunia, hadiah. Jadi keluarga kita itu hadiah dari Allah. Keluarga kita itu karunia dari Allah. Kalau kita menerima sebuah karunia, kira-kira langkah terbaik apa? Mengecewakannya, menyanyiakannya atau menjaganya? Menjaga. Itu yang pertama. Camkan baik-baik dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa keluarga itu anugerah dan karunia. Alhamdulillah, urang kok Allah dipasihan keluarga. Banyak sekali orang yang tidak Allah beri keluarga. Alhamdulillah, suami orang, calon orang najan petot-petot oge, bager si bapak. Alhamdulillah, najan rada goreng patut ke, aduh eta bager. Nu penting mah jeung petot teh ulah pelit we gitu. Anu bahaya mah nya petotnya pelit. Mereka hese merengkel buntut kasihan. Saur ulama, pami urang milari calon mantu anu pang kedah ditegeskeuna, jangan pernah memberikan izin menikah ke anak kita kalau calon suaminya bakhil atau pelit. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia soleh, ahli sholat, ahli ngaji, ahli tahajud, ahli Quran dan ahli segala rupa, tapi kalau dia sifatnya pelit, bakhil, jangan pernah menikahkan anak kita dengan pasangan yang pelit. Karena sifat bakhil itu sifat buruk dan kejahatan. Madorotnya akan menimpa anak kita dan keturunan-keturunannya. Maka Allah sangat benci kepada orang-orang yang bakhil. Orang-orang bakhil nanti kelak di akhirat akan ditempatkan tempat bersama orang-orang yang bakhil sebelumnya. Auzubillah min dzalik. Maka kata para ulama, jangan pernah kalian nikahkan anak kalian dengan orang bakhil, meskipun dia ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, sholat, ibadah, tahajud dan lain sebagainya, kalau punya sifat bakhil. Nah, di situ Allah menyebutkan bahwa keluarga itu adalah hadiah dan karunia. Maka jagalah karunia ini baik-baik. Jaga karunia ini baik-baik, jangan sampai karunia ini tersia-siakan, tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Yang kedua, min azwajina. Allah menyebutkan pasangan kita itu bukan dengan sebutan istri, imro'atina atau zaujatina atau ahlina, tapi Allah menyebutkan pasangan kita dengan sebutan azwajina. Apa arti azwajina? Pasangan yang sepadan. Berarti suami dan istri punya hak yang setara. Istri punya kewajiban yang harus ditunaikan, namun dia juga berhak mendapatkan hak yang diberikan oleh suami. Suami juga sama, dia punya kewajiban atas istrinya dan dia berhak mendapatkan haknya. Kesimpulannya, suami dan istri dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara. Hanya saja jenisnya berbeda. Kalau istri dia di rumah menjaga keluarga dan menyiapkan kebutuhan suami, kalau suami dia ngecar di luar mencari kasab dan rezeki, di mana dia akan berhubungan dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang dengan segala macam akibat dan konsekuensinya. Maka Al-Quran menyebutkan istri kita dengan sebutan azwaj. Kenapa azwaj? Karena suami istri punya kewajiban yang sama dan sepadan, setara, tidak lebih beda dan tidak ada yang diunggulkan. Lalu kemudian Allah menyebut kata zuriyatina, keturunan.
kita minta kepada Allah agar dijadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Qurrata a'yun dalam bahasa Arab ada beberapa arti. Yang pertama, qurrata a'yun berasal dari kata qararun. Qurratun, qararun. Artinya apa? Kegembiraan. Jadi ya Allah, jadikan anakku, istriku sebagai sumber kebahagiaan. Bukan kebahagiaan, kegembiraan. Bahagia mah relatif, Bu. Di sini yang maksud kegembiraan. Jadi kita ini betah di rumah, betah dengan anak-anak, betah dengan pasangan. Nah, itulah yang kita minta dari Allah. Ya Allah, jadikan anakku, jadikan istriku sumber kegembiraanku di rumah. Ya. Kalau kebahagiaan itu relatif dan hanya Allah yang punya kebahagiaan. Ibu jangan pernah menuntut kebahagiaan dari suami. Suami juga jangan nuntut, jangan minta kebahagiaan dari istri. Kadang bilang, "Pak, mana janji katanya mau membahagiakan saya? Mana bukti dan janjinya?" Jangan, Bu, jangan bebani suami dengan dimintai kebahagiaan. Kebahagiaan itu milik Allah. Dan adanya kebahagiaan itu di hati. Cukup suami istri menunaikan hak dan kewajibannya. Suami tidak punya kebahagiaan. Yang punya bahagia itu Allah. Maka Allah lah yang memberi kebahagiaan tersebut. Tapi kegembiraan sangat mungkin bisa terwujud. Kegembiraan mah beda dengan kebahagiaan. Kegembiraan mah misalkan aya rizki seueur makan hade, teu aya rizki nampan ngaliwat apa aya pahareupun imah. Tidak ada juga rizki yang lain yang ngantos penting aya sangu uyah jeung endog 1 bulan. Teu aya endogna nya uyah itu uyah wae sareng kurupuk. Kurupuk teu aya geus sangu wae di tambulan. Yang penting hatinya gembira. Manakala ada rezekinya ya kita makan yang lebih bagus di restoran, bikin masakan enak, makanan yang enak. Itu namanya kegembiraan. Nah, Allah kita minta setiap saat agar menjadikan keluarga kita itu sumber kegembiraan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya Allah yang punya. Allah tanamkan pada hati tiap orang tingkat kebahagiaan masing-masing yang berbeda-beda. Sekali lagi, kebahagiaan itu urusan hati. Tapi yang kita minta kepada Allah itu agar dijadikan anak dan istri kita sebagai sumber kegembiraan. Ya. Sumber kegembiraan. Di rumah tuh kita gembira betah gitu. Bari ngopi, bala-bala sabiring, senang, gembira, alhamdulillah. Istri juga sama, di rumah itu dia yang penting skincare-nya kebeli, kemudian pakaiannya baru, kemudian tupperware-nya baru, senang gembira. Nah, mudah-mudahan keluarga kita itu qurrata a'yun. Arti qurrata a'yun pertama itu keluarga sumber kegembiraan. Yang kedua, makna qurrata a'yun itu qurratun dari kata qurratul ain, artinya keluarga itu menjadi mata air yang menyejukkan. Itu arti qurrata a'yun. Yang pertama adalah sumber kegembiraan, yang kedua, keluarga itu adalah air yang menyejukkan perasaan kita. Jadi seperti air, keluarga itu seperti air, sejuk. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sebagai mata air kesejukan di rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Lihat anak, adem mata kita. Lihat istri, adem mata kita. Ibu lihat suami, rasanya tuh aduh suamiku mata air kesejukan bagiku. Tapi nu aya malah galak, curang carek, surah suruh bari ngebentak. Eta mah lain qurrata a'yun. Eta mah ngaranna duka naon we nama. Teu dipenta ka Allah model kitu tah henteu. Urang mah minta ka Allah teh supaya diberi suami atau pasangan yang qurratu a'in, artinya yang seperti air yang menyejukkan. Itu penjelasan dari qurratu a'in. Makna ketiga dari qurratu a'in adalah bahwa keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk berbagai masalah. Keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk kita menumpahkan segala masalah. Itu arti qurratu a'in yang ketiga. Yang pertama adalah sumber kegembiraan, yang kedua adalah mata air kesejukan, yang ketiga adalah tempat kita menumpahkan segala keluh dan kesah. Kita tuh minta Allah tuh seperti itu keluarga tuh. Maka setiap hari kita berdoa seperti itu. Yang terakhir makna qurratu a'in adalah fokus. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah agar keluarga itu menjadi fokus kehidupan kita. Sekali lagi, sampaikan kepada
bapak di rumah, sampaikan kepada anak di rumah, sampaikan kepada diri kita sendiri di sini bahwa keluarga adalah qurratun, fokus dari segala kehidupan kita. Sekali lagi, keluarga adalah fokus kehidupan kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seluruh amal soleh, seluruh kebaikan, seluruh akhlakul karimah, seluruh ajaran agama, seluruh perintah agama, seluruh larangan agama terapkan dulu di keluarga. Contoh, akhlakul karimah adalah hal yang paling memberatkan timbangan mizan amal kita di akhirat. Dalam sebuah hadis, laisa syai'un asqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu apapun di mizan amal nanti pada mahsyar lebih berat timbangannya, bobotnya melebihi akhlakul karimah. Yang kedua, ahsanul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Sempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya keimanan seseorang, artinya orang mukmin yang paling sempurna, ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya paling baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku diutus membawa syariat ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, ini dalil akhlak semua. Yang keempat, Rasul berpesan kepada kita dengan 3 hal sebagai bekal kehidupan. Yang terakhir bekalnya itu adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dari keempat hadis itu dan masih banyak hadis yang lain, kita disuruh untuk berakhlakul karimah. Pertanyaannya, akhlakul karimah yang menjadi sempurnanya keimanan, menjadi pemberat timbangan yang paling berbobot, kemudian menjadi tanda bahwa orang tersebut takwa kepada Allah, kemudian akhlakul karimah juga menjadi sesuatu yang dimana syariat Islam ditujukan, tujuannya adalah akhlakul karimah. Kira-kira siapa orang yang pertama kali, yang pertama-tama, yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimah itu? Siapa? Keluarga dulu. Tadi akhlak itu tujuan syariat Islam. Yang kedua, akhlak itu timbangan paling berat di mizan. Yang ketiga, akhlak itu tanda sempurnanya iman. Yang keempat, akhlak itu adalah bekal kehidupan yang paling utama yang Rasul sampaikan. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak dapat akhlakul karimah selain keluarga kita? Maka tegakkanlah akhlakul karimah untuk pertama kalinya keluarga dulu. Sedekah terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Dalam hadis dia bahwa afdhalus sedekah yang paling afdal adalah sedekah seseorang kepada dirinya. Maksudnya makan yang bagus, pakaian yang bagus, hidup yang layak. Baru setelah itu keluarga, baru setelah itu orang lain dan seterusnya. Sebaik-baik nafkah adalah nafkah keluarga, bukan yang lain. Begitu juga akhlak. Maka arti yang keempat dari qurratu a'yun adalah jadikan keluarga sebagai fokus dalam agama kita. Akhlakul karimah kita untuk keluarga, sedekah kita untuk keluarga, doa-doa kita sebaiknya untuk keluarga dulu, zakat kita untuk keluarga, jangan ke yang lain dulu. Kurban kita untuk keluarga, jangan yang lain dulu. Kalau sudah tercukupi keluarga, baru ke yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan keluarga kami fokus pikiran kami. Kepada suami tolong sampaikan, Pak, di dalam Al-Quran fokus pikiran seseorang itu adalah keluarga. Di dalam Al-Quran fokus perhatian dan amal ibadah itu keluarga dulu. Di dalam Al-Quran fokus akhlak itu keluarga dulu. Maka jadikanlah keluarga sebagai qurratu a'yun, yang artinya jadikanlah keluarga sebagai fokus kehidupan kita. Kita belajar agama untuk menyelamatkan keluarga. Kita belajar Islam menyelamatkan keluarga. Tidak ada kewajiban yang lebih utama setelah kita beriman kepada Allah daripada mengurus keluarga. Termasuk keluarga itu ayah ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Allah wajibkan kepada kalian manusia untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Artinya apa? Keluarga lagi-lagi menjadi fokus. Kenapa bisa begitu, Bu Ibu sekalian? Karena kalau orang masing-masing fokus kepada keluarganya, lalu muncul keluarga yang bagus, keluarga yang ideal, yang sakinah, itu keluarga dapat membentuk masyarakat, betul? Setelah masyarakat terbentuk baik, membentuk negara yang bagus. Setelah negara bagus, terbentuklah di alam semesta ini, di dunia ini, masyarakat yang berperadaban. Maka semua itu berawal dari keluarga. Kenapa Islam sangat peduli dengan keluarga? Karena keluarga merupakan basis pertama dan utama sebuah peradaban umat manusia. Itu visi pertama, menjadikan keluarga kita qurratu ain. Yang dimaksud qurratu ain, satu, menggembirakan, yang kedua, menyejukkan, yang ketiga, menjadi tempat menuangkan masalah dan solusinya, yang keempat, menjadi fokus dari segala urusan kita. Visi kedua, karena waktunya semakin cepat ya. Visi kedua itu surat At-Tahrim yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, kami tahu cara menjaga diri kami, lalu bagaimana caranya kami menjaga keluarga kami? Kan tadi perintahnya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Umar bin Khattab penasaran, ya Rasulullah, kami tahu cara menjaga diri kami, lalu bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita? Rasul menjawab, qala Nabi alaihi salatu wasalam, tanhauna amma nahallahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakumullah. Cara menjaga keluarga itu adalah menyuruh mereka untuk berbuat apa yang Allah perintahkan dan melarang mereka dari Allah yang dilarang oleh Allah. Sekali lagi, yang dimaksud menjaga keluarga adalah menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka berbuat kemadaratan. Itu makna dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Sekarang saya bertanya, dari makna itu, makna dari ku anfusakum wa ahlikum itu adalah kita nyuruh keluarga kita berbuat yang Allah suruh dan mencegah keluarga kita dari yang Allah larang. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang masih membiarkan anggota keluarganya yang sudah balik, yang sudah akil, yang sudah mumayyiz keluar rumah masih mengumbar aurat? Berarti dia tidak menjaga keluarganya dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah kita yang membiarkan anaknya yang sudah akil balik tidak menunaikan sholat? Kalau masih ada yang membiarkan, berarti dia sedang menjerumuskan keluarganya ke kubangan api neraka. Masih adakah di antara kita yang masih membiarkan keluarganya, baik istri atau anak atau suami, melanggar larangan-larangan Allah, bermaksiat dengan aturan Allah? Kalau masih ada, berarti kita sedang menjerumuskan keluarga kepada ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah ibu-ibu yang mengingatkan suaminya, Pak, jangan ngambil harta riba? Kalau masih ada, berarti dia sedang membiarkan suaminya dan keluarganya terjerumus kepada api neraka. Itu yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Maksud keluarga kalian adalah cegah mereka dari kemaksiatan dan kemungkaran dan suruh mereka berbuat apa yang Allah perintahkan. Sudahkah ibu menyuruh anak-anak usia 7 tahun untuk sholat, lalu menghukum mereka kalau 10 tahun tidak sholat, atau membiarkan mereka sampai akhir balik belum sholat? Apakah masih ada anak kita yang sudah akhir balik tidak puasa Ramadan? Nah, itu yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu visi keluarga muslim yang kedua, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam ayat itu, terkait ayat itu, qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi al-ayat al-karimah, alimu anfusakum wa ahlikum al-khair wa adimuhum. Kata Imam Ali,
yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara adalah ajarkan keluargamu kebaikan dan adab-adab yang baik. Itu maksud dari Imam Ali. Kalau hadis tadi yang pertama yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nara itu adalah suruh keluarga kalian berbuat baik dan cegah mereka berbuat munkar. Tapi kalau kata Imam Ali lebih sederhana lagi, ajarkan keluargamu kebaikan dan juga adab yang baik. Kebaikan dan adab. Karena bisa jadi Bu, kita ini meskipun mungkin tidak melarang-larang, tapi juga diam tidak mengajarkan, itu juga salah. Tidak mengajari anak dengan yang baik, tidak mengajari pasangan yang baik, nilai yang baik, itu juga sama. Kita melanggar ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wakila inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahil ahlahu. Ini patut menjadi renungan kita semua. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di akhirat nanti adalah orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling syadid, yang paling keras, yang paling pedih siksaannya yaumal qiyamah, hari kiamat, man jahil ahlahu, yang masa bodoh dengan keluarga. Ibu, bapak, jangan masa bodoh dengan keluarga. Jangan cuek dengan keluarga. Cuek yang aktif membiarkan, tidak menyuruh, atau cuek yang pasif membiarkan, tidak menegur sedikit pun tentang kesalahannya. Ibu punya kewajiban untuk menegur amar ma'ruf dan nahi munkar kepada keluarga yang ibu punya kuasa atas itu. Bapak juga sama punya kewajiban, anak juga sama punya kewajiban menegur dan melarang jika terjadi maksiat kepada Allah, juga menyuruh kepada kebaikan yang Allah perintahkan. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di akhirat nanti adalah orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Ibu, saya sering melihat seorang ibu membiarkan anaknya itu yang masa bodoh aja, terserah dia. Saya pernah lihat di televisi, ada seorang public figure bilang begini, saya mah termasuk orang tua yang toleran. Saya mengizinkan anak saya bergaul secara bebas yang dia inginkan. Yang penting aman dan sehat katanya. Alhamdulillah. Jadi ada ibu mengizinkan anaknya bergaul bebas dengan lawan jenis, asalkan aman dan sehat katanya, dengan pengaman. Alhamdulillah. Ada juga public figure yang bilang, kalau aku mah bebas dengan anak-anak, silahkan dia memilih agama apapun yang dia inginkan dan disukai. Ada lagi yang bilang, saya mah tipikal keluarga yang modern. Anak-anak mau ngapain terserah, yang penting tidak merugikan orang lain. Ada juga yang bilang, saya mah keluarga yang demokratis. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak saya silahkan, yang penting tidak melanggar hukum. Tahu yang kayak gitu di televisi itu banyak sekali. Ucapan-ucapan menjebak seperti mengajarkan kebaikan dan sikap yang legowo, tapi di dalamnya mengandung pesan-pesan yang merusak kita keluarga muslim. Kita ingatkan hadis ini, kita ingatkan riwayat ini. Sesungguhnya azab yang paling pedih yang dirasakan oleh manusia di neraka nanti adalah manjahila ahlahu, orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Bukan masa bodoh dalam makan dan minum, tetapi masa bodoh dalam urusan agama. Ngantepkeun budakna teu salat, ngantepkeun anaknya tidak pakai penutup aurat, ngantepkeun anaknya main judi, ngantepkeun anaknya minum khamar, ngantepkeun anaknya bergaul bebas. Itu adalah orang tua yang hakikatnya menjerumuskan anaknya ke dalam api neraka. Visi yang ketiga, tadi dua sudah ya. Dua itu visinya adalah menyelamatkan keluarga atau keluarga selamat dari api neraka. Visi kedua. Visi ketiga, bersama-sama masuk surga, yaitu dalil Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang beriman ya, yang diikuti keistiqomahannya oleh keluarga mereka, artinya sama-sama istiqomah keluarganya, biimanin, dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami akan ikutkan keluarga mereka barang-barang masuk surga. Nanti ada penjelasannya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba.
Penjelasannya ada dalam hadis riwayat Ibnu Mardawi dan juga Ibnu Tabrani. Nabi SAW pernah bersabda begini, idza dakhala rajulu al-jannata, ketika seseorang masuk surga, Ibu perlu perhatikan, ketika seseorang masuk surga, dia nanti akan ditanya tentang kedua orang tuanya, tentang istrinya, tentang anaknya. Jadi ada orang masuk surga, kemudian orang tersebut ketika mau masuk surga teringat, oh, ya Allah, gimana istri saya? Gimana anak saya? Gimana bapak saya, ibu saya? Kata Allah begini, mereka itu derajatnya tidak sederajat dengan kamu. Artinya amal ibadah mereka tidak cukup untuk menyusulmu di sini. Jadi ada orang yang sudah masuk surga tapi tidak keburu masuk surga, tahan dulu. Jadi dia tuh sudah masuk daftar surga tapi enggak keburu masuk. Dia pikir, orang tua saya di mana ya? Anak saya di mana? Istri saya di mana? Nanti setiap orang akan ingat itu. Di mana orang tuanya, di mana anaknya, di mana istrinya. Ayo sekarang mah kadang nggak begitu, Bu. Si suami tidak pernah, istri saya di mana ya? Biasa mantep. Paling ayah di mana? Atau paling juga lagi sama teman-temannya nyeblak. Oh, mungkin mau motoran kali sama keluarganya. Nah, gitu ya. Jadi di dunia mah suami kadang tidak ingat, istri juga sama. Tidak pernah nyari kabar suami yang gimana. Paling kalau nggak pulang 2 hari baru ditanya. Di dunia, tapi nanti di surga, setiap orang yang masuk ke dalam surga, dia akan teringat keluarganya. Yas'al an aboyhi, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana kedua orang tuaku? Kemudian wa zaujati, ya Allah, di mana istriku? Ya Allah, di mana anakku? Akan ditanyakan oleh orang yang masuk surga itu. Lalu Allah menjawab, begini jawabannya, keluargamu tidak sederajat denganmu. Derajat di sini jangan diartikan derajat pangkat keduniaan, maksudnya amalannya. Keluargamu, anakmu tidak sesoleh kamu, istrimu tidak sesoleh kamu, orang tuamu tidak sesoleh kamu. Mereka tidak bisa masuk surga. Apunten, kata Allah begitu. Saya teruskan. Faqala lahum, Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya mereka, anakmu, istrimu, orang tuamu, lan yablughu darajataka, tidak sampai derajatnya seperti kamu. Wa amalaka, amalan mereka pun kurang, tidak seperti kamu. Berarti ini dalil bahwa biasanya yang lebih soleh itu suami. Ya. Yang paling banyak masuk surga itu suami. Yang paling soleh itu suami. Sampai dia tanyakan, ya Allah, di mana istriku? Berarti istri masih enak, Kak. Berdasarkan hadis Nabi, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aksaru ahliha nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Sahabat pada kaget, ya Rasulullah, kenapa? Karena mereka kufur nikmat kepada pemberian suaminya, menghilang-hilangkan, tidak berterima kasih, kufur kepada pemberian suami. Nah, berarti kesimpulannya, istri itu kebanyakannya mengkol kana neraka. Anu seueur ka surga para suami. Ini saya menganalisa dalilnya begitu. Tetapi para suami nanti dapat mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa istriku nggak ikut? Gitu. Ya Allah, kenapa anakku nggak ikut? Kenapa orang tuaku nggak ikut? Jadi dia bertanya. Maka sampaikan kepada bapak-bapak sekarang, Pak, nanti kelak kalau bapak masuk surga, tayangan abdinya. Anak-anak juga sama, Pak, kalau bapak masuk surga, tayangan abdi, pala putranya. Orang tua juga sama ke anaknya. Nah, nanti kalau kamu masuk surga, cari bapak ya, cari ibu, gitu. Nah, fayaqulu ya Rabbi qad amiltu li walahum, ya Allah. Kata orang tersebut yang masuk surga nih, ya Allah, dulu aku banyak beramal, banyak beribadah, banyak taat. Itu dulu aku niatnya untuk kemaslahatanku, kebaikanku, dan untuk kebaikan keluargaku. Artinya, Bu, amal ibadah suami itu hakikatnya demi kebaikan ibu dan anak-anak ibu. Jadi suami mah sholat 2 rakaat nage dihitung jeung pamajikan jeung anak-anakna.
Beda dengan amalan istri mah buat sendiri. Makanya suami mah nanggung dosa istri, nanggung dosa anak. Dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyat. Setiap kalian wahai laki-laki adalah pemimpin di keluarga dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang istri dan anak-anak kalian. Ini hadis dalil bahwa suami itu menanggung dosa istri dan anak-anaknya. Kecuali kalau dia sudah mengajari yang benar dengan maksimal, seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Lut alaihissalam, seperti nabi-nabi yang lain yang manakala setelah diajari malah istri dan anaknya durhaka. Itu lain cerita. Yang penting sudah mengajarkan. Nah, jadi kesimpulannya suami mah menanggung dosa ibu-ibu dan anak-anak tanpa mengurangi dosa ibu dan anak-anak, tetap berdosa ibu dan anak, tapi suami menanggungnya lebih. Begitu juga amal ibadahnya. Amal ibadah suami itu bermanfaat bagi ibu dan anak-anak sekalian. Amal ibadah suami itu berdampak dan juga memiliki manfaat bagi anak dan keluarganya. Saya lanjutkan di sini. Falaku ya Rabbi, wahai Allah, sesungguhnya aku beribadah kepadamu seumur hidup, sholat, ibadah dan sebagainya. Li untukku, walahum dan untuk keluargaku. Fayu'mar bi'il hakim, maka Allah apa? Kata Allah berfirman, suruh malaikat cari semua keluarganya, masukkan dia ke dalam surga, masukkan semua ke dalam surga, ikuti dia. Jadi ada seseorang masuk surga, lalu dia bertanya mana ibunya, mana anaknya, mana istrinya. Kata Allah, mereka tidak sampai amalnya sepertimu, tidak boleh masuk surga. Tapi kata orang itu, ya Allah, saya berbuat dulu itu untuk mereka dan untuk saya. Akhirnya Allah katakan, ajak seluruh keluargamu masuk ke dalam surga. Maka ibu-ibu sekalian, orang tua yang masuk surga dapat membawa anak, istri dan orang tuanya ke dalam surga. Dengan catatan anak, istri dan orang tuanya itu tidak melakukan dosa musyrik, tidak syirik. Karena syirik otomatis dia tidak dapat memasuki. Tapi kalau hanya amalannya kurang, ibu-ibu sholat nakirang, tahajud natara, witirnya sakahayang, sholat sunnah lagi kadang sholat kadang ngakhir ke akhir habis waktu, tanu gitu mah masih kenging syafaat dari suami. Suami dapat memberi syafaat kepada ibu. Ini hadisnya. Ibu nggak percaya hadis ini? Itu mesti. Hadis ini menjadi dalil bahwa suami itu akan memberi syafaat kepada istri-istrinya. Anak memberi syafaat kepada orang tuanya, orang tua memberi syafaat kepada anak-anaknya. Kesimpulannya, visi keluarga muslim yang ketiga adalah masuk surga secara bersama-sama. Caranya apa? Caranya salah satu dari mereka harus ada yang beriman istiqomah masuk surga, agar satu orang itu nanti melaporkan kepada Allah, ya Allah, dulu saya beribadah kepadamu untuk kebaikan keluargaku dan semuanya. Maka dimasukkanlah mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, ibu-ibu sekalian, tutup ya. Ada riwayat dari kalangan salafus saleh, beberapa ulama salafus saleh mengatakan, di antaranya Sa'id bin Jubair, sesungguhnya aku memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah lainnya demi kesalehan anak-anakku. Jadi ibu sekalian, kesalehan orang tua itu, kebaikan orang tua itu berdampak kepada kesalehan anak-anak. Ibu kalau sholat 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat sunnah, itu 2 rakaatnya itu untuk menebus kesolehan anak, itu dibolehkan. Yang disebut dengan tirakat amal soleh itu seperti itu. Ibu ingin anaknya menjadi anak soleh, maka setelah ibu sholat 2 rakaat, tambahkan 2 rakaat lagi li sholahi abnai, untuk kemaslahatan anak-anak. Boleh seperti itu. Jadi jangan hanya melulu dikasih nasihat anak itu, Bu. Dikasih nasihat, diajarin, dimarahin, jangan. Berikan mereka 2 rakaat sholat sunnah ibu. Niatnya apa? Niatnya sholat sunnah aja, sholat sunnah, sholat mutlak. Niatnya sholat mutlak, niatkan dalam hatinya itu, ini untuk kesalehan anak saya. Itu diajarkan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair dan kalangan jama'atun minas salafi sholeh. Mereka senantiasa menambah rakaat sholat dalam sholat sunnah, lalu tujuannya ini untuk kesalehan anak-anakku. Jadi kalau ibu bertanya, apa sih rahasia orang dulu kok bisa soleh-soleh keluarganya? Kuncinya adalah
lakukan sunnah tambahan, niatkan untuk kesolehan anak-anak. Ibu rawatib 2 kan, setelah rawatib itu tambah sholat mutlak. Ya Allah, ini 2 rakaat untuk kesolehan anak saya. Tambah lagi 2 rakaat, ya Allah ini untuk kesolehan anak perempuan saya. Tambah lagi 2 rakaat, ya Allah ini untuk kesolehan bapak ibu saya kalau mereka belum hijrah, belum taubat. Jadi tebuslah kesolehan anak-anak kita dengan sholat dan sedekah dan lain sebagainya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man amila sholihan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyanu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah, di antara kehidupan yang baik adalah disolehkan anggota keluarganya. Jadi ibu sekalian, orang yang soleh itu Allah kasih balasan dunia dan akhirat. Balasan dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Balasan akhirat surga. Nah, kesempurnaan balasan tersebut adalah manakala keluarganya dibarengkan dengan dia. Itu maksud dari ayat tadi. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maksud kehidupan yang baik adalah tidak akan sempurna hidup baik seseorang kecuali keluarganya juga baik. Maka itu artinya Allah akan memperbaiki keadaan dan kesalehan anak-anaknya di dunia. Di akhirat, orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga dan diberi kenikmatan yang banyak. Nah, di antara kenikmatan yang banyak, tidak akan sempurna kenikmatan surga itu tanpa bersama dengan keluarga. Maka ini jadi dalil yang sangat kuat bahwa orang yang masuk surga akan disempurnakan nikmatnya dengan cara dikumpulkan dengan anggota keluarganya. Maka ibu-ibu beruntung kalau di keluarga ada satu saja yang solehnya benar-benar sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis. Karena dia akan mencari kesempurnaan nikmat surga dengan mengundang ibu, bapak, anak dan saudaranya ke surga nanti. Mata kemudian anu soleh di keluarga atau bisa. Mudah-mudahan si eta engke anu ngajayak orang, anu narik tangan orang, anu minta kepada Allah, ya Allah dia keluargaku, aku dulu ibadah kepadamu demi dia juga. Kita diundang masuk ke dalam surga gara-gara syafaat dari keluarga kita. Itulah pentingnya kita menjaga silaturahmi, jangan sampai terputus. Karena terputus silaturahmi merugikan kita, rugi dunia mau dapat rezeki, rugi akhirat tidak akan diundang mendapatkan syafaat dari keluarga tersebut. Sekali lagi, para ulama zaman dahulu seringkali menambah rakaat sholat dalam sholat sunnah, tujuannya adalah demi kesalehan keluarga mereka. Mulai sekarang baca Quran niatkan untuk keluarga. Baca 1 juz, setengah juznya untuk kita, setengah juznya untuk keluarga. Sedekah 10.000, 5.000-nya untuk kita, 5.000-nya untuk kesalehan anak kita dan keluarga dan sebagainya. Itu orang-orang terdahulu biasa melakukan amalan seperti itu. Kita bisa mempraktekannya. Jangan buat kita doang, tapi buat anggota keluarga yang lain, anak kita terutama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ibu sekalian. Cukup mungkin 10:30 karena saya ada acara juga. 11 di Imarat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada saya cukup demikian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Dan saya harap tujuan keluarga muslim tadi, visi keluarga muslim tercapai. Kita ulang supaya penutupnya pas. 1, visi keluarga muslim. 1, lalimaning. Visi keluarga muslim. Yang pertama, menjadikan keluarga yang qurrata ayun. Visi kedua, selamat di akhirat. Visi ketiga, masuk surga sama-sama. Itu silahkan ditulis, silahkan dicatat, tempel di dinding rumah daripada foto-foto yang gak jelas, daripada foto-foto masa muda yang dulu kita lagi apa. Tempel visi keluarga muslim 1, 2, 3 kalau perlu dengan ayatnya, agar itu menjadi pengingat masuk ke alam bawah sadar kita, menuntun kita mencari arah bagaimana meraih keluarga yang sesuai dengan visi Al-Qur'anul Karim. Billahi taufiq wal hidayah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana panitia? Ya, mana? Ya.
katilu eta surat Atur. Surat Atur ayat sekedap. Surat Atur ayat 21. Oh, 21 Ibu. Kalau mau tambahan boleh juga ditambah Ar-Ra'd 23. Ar-Ra'd ayat 23. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bu? Cukup? Cukup ya, karena ini mau mendung Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di